Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita lagi ada di Bandung dan saya mau ngajak teman-teman untuk mampir dan lihat-lihat. Ini adalah sebuah villa pribadi ya. Jumlahnya 2 lantai ke bawah karena memang ini tanahnya bentuknya slopey gitu. Dan ini merupakan karya dari RDMA. Namanya adalah Samaja House. Nah, kita bakal keliling Samaja House ini, tapi sebelumnya saya mau tunjukin dulu bagian depannya. Ini adalah area carportnya teman-teman. Jadi ini kurang lebih bisa muat 1 mobil, 2 mobil, kayaknya agak mepet sih kalau menurut saya ya. Tapi ini 1 mobil dan beberapa motor bisa lah di sini. Dan di samping sebelah sini ada kisi-kisi ya yang warnanya itu menyerupai kayu, dan ini materialnya itu dari WPC ya, dari Duma. Sama ini juga atas Duma juga, dan di sisi sebelah sana juga kita bisa lihat menggunakan kisi-kisi yang sama juga, dicat dengan warna menyerupai kayu. Ini dari Duma juga ya, WPC gitu. Nah, tuh lantai 2-nya ada di bawah, bisa kelihatan ya dari sini. Nanti kita akan turun ke sana, tapi kita akan explore yang area atas ini dulu nih teman-teman. Kita masuk ya. Pintunya pintu geser seperti ini. Ups, kok nyangkut. Nah, kita buka 2 sisi gini ya. Jadi experience-nya adalah ketika masuk pertama kali, kita tuh akan langsung disambut sama hamparan hijau-hijau ini nih teman-teman. Jadi benar-benar kayak langsung di framing, begitu datang langsung buka pintu, langsung view-nya hijau-hijau semua gitu. Dan di sini ada area yang flooring-nya tuh pakai perforated ya, besi perforasi, termasuk juga tangga-tangganya itu pakai besi perforasi juga. Nah, di lantai ini ada 3 kamar ya, ada 1 master bedroom sama yang 2 lagi itu adalah kamar anak. Yang pertama kita ke master bedroomnya dulu ya, yuk. Nah, ini adalah master bedroomnya teman-teman, saya mau tunjukin. Jadi begitu masuk belok kiri langsung ke master bedroom. Look at the view, lihat dong, bener-bener ijo-ijo semua view-nya, ada balkonnya juga, dan ini bisa dibuka dari 2 sisi. Jadi untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, mantep lah gitu, nggak perlu diragukan lagi. Dan ini kacanya atau bukaan cahayanya juga ada dari sisi di samping tempat tidur. Jadi di sisi sebelah sini juga ada, jadi kayak kotak gitu ya. Jadi dari berbagai sisi lah untuk bukaan cahaya masuknya ini. Untuk master bedroomnya ya simple aja sebenarnya ya, dengan nuansa warna kayu, terang, terus juga ada benchnya juga di bawah di kaki tempat tidur. Dan kita lihat ininya yuk, kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandi master bedroomnya. Udah ada bathtubnya di sini, ada showernya udah rain shower juga. Nuansanya juga masih simple sama dengan nuansa kamarnya ya, putih gitu ya. Dengan ini ada di dinding-dindingnya ada mosaic tiles juga. Terus kalau lagi mau berendam sambil nonton TV, ini bisa dibuka guys, tuh. Nih. Ini bisa langsung dibuka. Jadi pemilik bisa berendam di sini sambil nonton TV di situ, walaupun belum ada TV-nya kayaknya ya. Terus ini juga bisa dibuka. Jadi kalau nggak mau nonton TV, karena TV-nya belum ada, aku mau lihat pemandangan alam aja bisa juga dibuka di sisi sini. Bisa kelihatan hijau-hijau juga dari sini. Walaupun harus hati-hati itu karena tetangga di sebelah situ ya. Ntar keintip. Oke, ini adalah master bedroomnya. Oh ya, tadi aku belum sempat cerita dikit ya. Jadi ini tuh villa pribadi teman-teman. Jadi memang tidak dihuni gitu ya. Dan ini cuma dipakai sesekali aja sama para penghuninya gitu. Jadi kalau lagi liburan ke Bandung baru stay di sini gitu. Terus ini pintunya HPL ya. Terus dibikin ini model kayak gini untuk biar nggak ada ambang atasnya. Nah, sekarang kita lanjut lihat 2 kamar lainnya teman-teman. Ada 2 kamar lagi di lantai pertama ini ya. Sebelumnya ini di sisi kanan ada bukaan besar banget ya. Ada 2 jendela yang bisa dibuka juga. Jadi cahaya masuk, sirkulasi udara juga masuk gitu. Jadi di lorong ini tetap bagus lah untuk sirkulasi udaranya. Nah, ini kamar berikutnya yang kita mau lihat. Nah, ini dia. Nggak ada balkonnya sih yang ini. Cuman tetap jendelanya gede banget. Ada 2 jendela yang bisa dibuka, kaca. Terus di situ ada 1 bukaan kaca mati juga. Jadi cahaya benar-benar banyak banget masuk ke sini. Nggak perlu lampu sebenarnya kalau siang-siang ya.
Terus sirkulasi udara juga bisa masuk ke sini. Modelnya sih sama seperti yang master bedroom tadi ya, kurang lebih untuk interiornya sih ya mirip gitu. Dan di sini bisa langsung ngeliat ke kolam renang tuh. Saya kasih sneak peek dikit ya. Ntar sih kita bakal puas tuh lihat di bawah kolam renangnya. Tapi ini bisa kelihatan dari sini. Mantap. Kita lihat kamar mandinya yuk. Ini adalah kamar mandinya. Sama juga konsepnya dengan yang di sana tadi ya. Putih-putih, simple dengan mosaic tiles ini di dindingnya, udah rain shower juga, jadi udah komplit. Terus ada bukaan juga di sini, ada kaca mati yang bisa dibuka. Maksudnya ada bukaan. Jadi kalau tirainya dibuka bisa mandi sambil nggak ada TV-nya juga belum. Tapi bisa sambil lihat pemandangan keluar lah ya. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya di lantai 1 ini. Nah, yang ini agak sedikit beda nih teman-teman, karena yang ini tempat tidurnya 2. Jadi 2 single bed di sini, ada sofa juga ya. Dan tetap jendelanya besar, kacanya gede, bukaannya ada 2 jendela yang bisa dibuka, sirkulasi udara masuk, cahaya masuk. Di sisi sampingnya juga ada bukaan cahaya, tapi ini bisa ditutup, ada tirainya semuanya. Ada apa tuh namanya? Rolling apa? Blind. Roller blind ya. Roller blind gitu, ada roller blindnya ini. Dan juga sama view-nya ke si kolam renang itu yang ada di bawah. Nah, di kamar ini juga ada kamar mandinya, ada ensuite bathroom-nya. Kita lihat yuk. Kamar mandinya sama juga ya, masih konsepnya putih-putih dengan mosaic tiles gitu ya. Ininya juga showernya juga sama, udah rain shower, ada bukaan juga. Ini jendelanya bisa dibuka. Tapi view-nya memang bukan ke ijo-ijo kayak kamar mandi yang lain ya. Ini view-nya ke situlah tuh, ke parkiran. Tapi ini kalau mandi ya ditutup lah. Untuk privacy bisa ditutup karena ada roller blind-nya kok. Oke, kita ke bawah yuk. Saya udah nggak sabar pengen nunjukin teman-teman area bawahnya, area lantai 2-nya yang di bawah. Karena disitulah tempat kumpul-kumpulnya, disitulah tempat saling mendekatkan diri gitu ya. Yuk, kita ke bawah. Nah, sekarang kita menuju ke lantai bawah. Ini saya mau ceritain dikit soal tangganya. Ini juga dengan visual menyerupai kayu ya, tapi ini WPC juga dari Duma. Terus railingnya besi, terus untuk anak tangganya ini pakai besi perforasi juga gitu. Sama kayak yang di sana tadi tuh di atas. Oke, sekarang kita sampai ke deck yang ada di Samaja House ini. Jadi nanti bisa dipakai buat area bersantai di sini. View-nya langsung ke ijo-ijo. Oh my god, ini kayak di Ubud loh sebenarnya vibe-nya. Saya ngerasanya kayak di Ubud. Karena memang ya kontur tanahnya juga mirip ya, slopey land gitu juga. Dan di sebelah situ langsung dihadapkan dengan sebuah kolam renang guys. Ya cukup lah kolam renangnya untuk bolak-balik sini capek juga gitu ya. Tapi buat rendem-rendem, buat santai-santai juga seru lah di sini kolam renangnya. Untuk kedalamannya ini ada 2 teman-teman, ada yang di sisi sebelah sini tuh 60 cm. Di sisi sebelah sana itu 130, jadi anak-anak masih aman berenang, yang dewasa juga masih nyaman lah juga gitu berenang ya. Ini adalah kolam renangnya, sama juga langsung overlooking ke hutan ini, hijau-hijau semua ya. Dan kita kemana dulu nih? Ke situ dulu apa ke sini dulu? Sini dulu ya. Sini dulu ya. Oke, yuk. Nah, ini ada kamar mandi di lantai bawah, ada wastafel di sini. Terus full bathroom, ternyata teman-teman ada showernya ya. Saya pikir tadinya powder room, ternyata bukan, ini full bathroom juga. Ada shower, ada kloset udah lengkap semua. Ada jendela yang bisa dibuka juga, bukan kaca mati, ini jendelanya bisa dibuka tuh. Jadi untuk sirkulasi udara. Sama, ini juga nuansanya sama kamar mandi yang di atas semuanya putih-putih dengan mosaic tiles. Oke. Ruangan ini mau kita spill juga kak? Oke, kita spill ya kak. Nah, ini tuh sebenarnya service area sih, jadi storage juga ya. Jadi kalau misalnya ada, saya nyalain dulu deh lampunya gelap banget. Nah, kalau misalnya ada driver atau kru gitu, bisa jadi tambahan kamar lagi lah di sini, bisa stay di atas itu. Terus di sini tempatnya outdoor AC, ya barang-barang ditaruh di sini lah. Terus ini ada kisi-kisi ya, untuk membatasi keluar tapi dibuat sirkulasi udara juga. Ini sama materialnya WPC dari Duma juga gitu. Jadi kita menemui banyak sekali Duma di rumah ini ya. Oke,
Lanjut, kita udah explore sisi sebelah sini. Sekarang saya mau ajak kalian ke ruangan living, dining, kitchen juga di sini ya. Oh ya, saya lupa bahas tadi di atas. Ini untuk flooringnya ini pakai homogeneous style ya teman-teman. Dan ini sama di sini iya, di lantai 1 tadi di atas untuk kamar-kamar semua main entrance itu juga sama pakai ini juga gitu. Nah, inilah dia living, dining, kitchen areanya dari Samaja House ini. Karena ini kan villa pribadi ya, dipakai cuman buat liburan sama keluarga gitu ya, nggak ditempatin dalam waktu lama. Jadi ya udah lengkap sih sebenarnya kitchennya, udah ada islandnya segala macam. Tapi ini ya untuk preparing yang instan-instan lah gitu ya, untuk makanan-makanan yang lebih instan, bukan yang masak serius lah di sini. Terus di sini adalah living areanya, ada TV, ada sofa gitu ya, ada beberapa beanbag juga yang ada di sini. Yang mungkin ini nanti beanbagnya bisa dipasang di luar juga sama pemilik. Terus di situ ada meja makan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa sampai 6 orang. Dan yang menarik juga di highlight dari ruangan ini menurut saya adalah ini sekeliling benar-benar semuanya tuh bisa dibuka pintu kacanya. Ini benar-benar semua bisa dibuka. Jadi kalau masalah sirkulasi udara, cahaya udah nggak jadi masalah lah di sini. Karena semuanya benar-benar bisa dibuka. Kita tes ya, saya buka-bukain. Saya mau ngecek aliran udaranya. Sisi sini saya buka juga. Sisi sini saya buka juga. Kebanting nggak ya pintunya? Tutup aja lah ya. Saya takut tiba-tiba jebrak, pecah. Aduh, ganti deh ntar. Sekarang ke sini deh, saya buka juga. Saya buka. Ini juga saya buka. Tuh. Bener-bener langsung berasa banget cross ventilation-nya gitu dari pintu-pintu kaca ini yang dibuka. Jadi apa ya, kalau saya bisa menyimpulkan mungkin dari kacamata saya sebagai awam gitu ya, ini tropikalnya dapat ya dari sisi in terms of ini ya, sirkulasi udara tropikalnya dapat. Tapi secara style dari pemilihan warnanya, materialnya bisa dibilang agak-agak industrial lah, karena kita bisa lihat juga nih, ini beton expose nih untuk plafonnya. Terus banyak masih menggunakan material-material Duma juga, kayak misalnya ini yang di atas ini juga dia pakai WPC-nya Duma juga gitu. Oke, itu ya teman-teman, kita udah keliling tadi dari lantai 1 di atas terus turun ke bawah, udah lihat area-area yang ada di sini, mulai dari kamar-kamar, terus juga living, dining, kitchen area, service area-nya juga, terus outdoor deck ini juga, swimming pool juga, dan yang lebih menarik lagi menurut saya adalah yang wow banget ketika sang pemilik liburan ke sini, selain bisa lihat pemandangan hijau-hijau ini, secara pendengaran juga bisa apa ya, tenang gitu, benar-benar zen banget. Karena saya nggak tahu kalau teman-teman yang lagi nonton bisa dengar apa enggak, ini suara-suara ini bukan suara hujan teman-teman, walaupun tadi emang habis hujan, tapi ini udah hujannya udah berhenti, tapi ini tuh adalah suara sungai. Jadi di bawah situ tuh, ini tuh adalah sungai. Makanya tadi saya bilang kan, saya berasanya kayak di Ubud, ternyata salah satunya juga karena dengar suara sungai ini, kayak dengar suara sungai Ayung gitu ya, padahal ini mah di Bandung. Oke, udah semua kita kelilingin, langsung aja kali ya. Abis ini kita bakal ngobrol sama Pak Adi dari RDMA untuk ngulik lebih dalam soal villa ini. Oke? Sini luas tanahnya di sekitar 300 meter. Bangunannya 2,5 lantai lah hitungnya ya, 250-an. Ownernya datang dari Instagram. Oh, jadi okay. DM di Instagram, mungkin lihat portfolio kita ya. Terus dia bilang mau bikin villa untuk disewakan. Karena kebetulan di komplek ini semua nih hampir semuanya punya orang Jakarta dan hampir semuanya dipakai untuk penyewaan atau dipakai sendiri untuk weekend gitu. Awalnya ini mau disewa-sewa, tapi pada akhirnya setelah jadi dipikirkan ulang dan menjadi rumah weekend gitu. Makanya kita syuting juga cuma bisa Kamis sih. Jumat, Sabtu, Minggu dia pakai. Nah, awalnya begitu, bahkan awalnya juga sebenarnya bisa lebih gede dari ini. Awalnya ada tambahan 1 kamar lagi. Kalau sekarang kan 2 kamar plus 1 master. Tadi mau 3 plus 1. Tapi mempertimbangkan keadaan kiri kanan, kita mau biar nggak terlalu nempel kiri kanan. Kita lihat di sini kan juga bangunan nggak nempel kiri kanan, nggak nempel belakang, depan. Itu kita nggak tempel kan. Untuk pertimbangan safety sebenarnya, karena tanahnya miring. Terus
lebih baik nggak nempel. Jadi kalau kita lihat tuh ada pipa-pipa itu tuh buat ngalirin air tuh jadi lebih gampang. Terus kiri kanan juga kebetulan kita lihat kondisi rumah ada yang kurang baik kan, jadi kita mendingan stay out ya biar nggak kena masalah juga. Di bawah juga sebenarnya ada batas lahan sampai ke pinggir sungai itu kita mundurin gitu. Dari 3 kamar ini, 1 master di sana kita taruh karena posisinya paling bagus view-nya ke sana ya, karena nggak ada rumahan di sebelah sana. Setiap corner kamar juga kita buat sebisa mungkin ada jendelanya, jadi nggak cuma satu sisi, jadi seolah-olah mereka punya corner view gitu. Konsep sih dari kita, jadi dari owner biasanya cuma menginformasikan kebutuhannya berapa kamar, mau buat apa gitu. Jadi karena untuk rumah yang bukan ditinggali sehari-hari, kita buat seperti ini nih, karena konturnya juga, jadi kita buat kamar tuh justru di atas. Waktu baru datang kita dihadapkan dengan kamar-kamar, karena pertimbangan untuk sewa, toh nggak apa-apa kan orang kesini langsung sampai kamar, taruh-taruh barang, baru ke bawah mereka bercengkrama di sini sama kolam renang gitu ya. Karena kalau untuk jadi rumah sehari-hari mungkin anaknya masuk tuh dari level ini ke atas gitu. Jadi konsep dari kita. Kedua, misalnya konsep warna juga dari kita bikin biar dia nggak menyaingi alam sekitarnya. Kita bikin warna hitam, sebagian ada yang dikamprot, sebagian ada yang licin, sebagian juga ada yang kita biarkan semen, ada warna kayu juga. Jadi sebisa mungkin orang kesini tuh nggak mikirin bangunannya sebenarnya. Jadi datang, kebetulan kita juga bikin datang itu kan langsung ada vista ya. Jadi orang fokus ke sekeliling aja gitu. Sebenarnya tantangan tuh buat kita juga mungkin jadi kekuatan juga ya, karena dengan tantangan itu kita jadi mikir bangunannya mesti gimana. Kayak ini tadi kita bikin berjarak dari belakang dan depan, terus berjarak dari kiri kanan, dan tantangan berikutnya adalah kolam renang ini juga berarti dia ngambang di atas tanah. Kalau kita lihat ke bawah dia kan ada tiang-tiang lagi gitu ya. Terus tantangan berikutnya mungkin ke tetangga, karena keadaan tetangga itu cukup ekstrim juga keadaan rumahnya, jadi kita bikin nggak nempel. Tapi justru dengan nggak nempel, kalau kita lihat di belakang ini kita bisa dapat seolah semuanya 360 derajat ke view gitu. Jadi ruangan ini seperti satu pavilion sendiri. Material sebenarnya concern supaya lebih sederhana aja, seperti tadi saya bilang, lebih biar orang tuh nggak terlalu concern ke bangunan. Jadi kita pakai yang sesederhana aja mungkin. Misalnya dinding cuman dinding plester biasa kita cat hitam, tapi ada bagian tertentu yang kita kamprot, jadi dia lebih nggak hilang lagi gitu. Karena kalau kita lihat nanti mungkin bisa lihat detail ya, kalau yang dikamprot sama yang di polos dibikin mulus itu lebih hitam lagi tuh yang si bintik-bintik gitu. Terus material kayu juga sebenarnya bukan beneran kayu, semua alasannya sebenarnya lebih ke buat menyatu sama alam ya. Jadi lantai kolam renang juga kita bikin warnanya hijau nih pakai batu Sukabumi buat menyerap warna pepohonan sekitarnya sambil menghilang gitu. Kayu-kayu yang dipakai di sini warnanya aja yang kayu sebenarnya, tapi dia sebenarnya WPC. Pengaplikasian WPC sama, cuma terus untuk kisi-kisi tadi tuh di depan kita kasih hollow lagi tuh di dalamnya. Kalau enggak dia jadi kayak senar, dia terlalu lentur. Rail itu Duma, tapi karena di dalam kan udah ada besi dulu, jadi cuma di cover. Ya udah dia kuat. Mendesain rata-rata kita sih nggak lama, paling tergantung ACC juga, ACC owner. Biasanya kalau ngedesain nggak nyampe sebulan sebenarnya udah keluar konsep. Kalau di ACC langsung kita langsung lanjut ke gambar kerja. Mostly itu di 2 bulanan udah beres sama gambar, 2 atau 3 bulan lah. Konstruksi sekitar 18 bulanan. 18 bulanan ini ya. Tahunan, seingat saya 1,5 tahun. Biasanya sih segitu. Budget tipis-tipis. Budget tahun 2022-2023 kalau nggak salah gitu 7-8 juta kali ya. 7-8 juta. Karena ada penambahan juga berjalan. Mungkin kalau tahun sekarang di 8-9. Instagram kita ada di RDMA Designs. Websitenya juga rdmadesigns.com. Di sana bisa ada kontaknya, bisa kirim pesan juga di website juga bisa.